Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya teman-teman semua apa kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa semua ya, penuh dengan antusias ya. Ya, oke. Saya mau ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang pagi ini telah hadir di kelas untuk sama-sama belajar dan mengembangkan diri. Nah, biasanya mungkin sehari sebelum Lebaran kita punya banyak aktivitas ya. Ada yang mungkin mau prepare untuk kue-kue ya, apalagi emak-emak ya, kue-kuenya, makanannya buat besok, ataupun membenahi rumah. Tapi teman-teman semua, pada pagi hari ini tetap antusias untuk belajar dan bersilaturahim ya, satu sama lain. Saya penasaran, apakah besok pun kita akan lakukan silaturahim ya? Kita saling berkunjung, tapi melalui jendela Boleh. layar laptop. Mau. Iya ya, karena mungkin setelah setelah sholat id ya kita mungkin. Besok berarti videonya harus on ya, Coach? Oh iya harus. Sebenarnya saya berharap sih semuanya videonya on itu ya. Jadi sengaja saya memang tidak meminta teman-teman untuk on-kan video karena saya tahu di beberapa tempat ini masih sangat pagi ya, masih jam 7 pagi. So that's okay lah. Yang penting kita hari ini belajar dan bertumbuh bersama. Baik teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa topik kita hari ini adalah tentang millennial leadership. Nah, kita tahu bersama bahwa kepemimpinan saat ini itu betul-betul dalam kondisi penuh tantangan. Nah, tantangannya muncul dari mana? Dari ternyata kalau kita lihat kondisi saat ini, kita itu kurang lebih yang ada di bumi sekarang itu ada sekitar 5 generasi, ada baby boomer, ada kemudian generasi X, ada milenial itu sendiri, ada kemudian generasi Y, ada generasi Alpha, ya, dan generasi digital itu masuk di Alpha ya. Jadi kurang lebih ada 4 atau 5 klasifikasi kalau menurut para pakar terkait dengan generasi. Artinya apa? Artinya jadi di situasi ini itu kita berada dalam satu kondisi ada begitu banyak cara berpikir, ada begitu banyak level interaksi yang terjadi yang mungkin itu pun punya dampak dalam bagaimana keseharian. Nah, kita akan fokus pada aspek leadership. Jadi, sekali lagi saya ingin ajak teman-teman melihat leadership dalam konteks pengaruh ya. Jadi, kita tidak membatasi diri kita, oke, saya sebagai leader itu adalah ketika punya jabatan. Tapi apapun diri kita, ketika kita kemudian mempengaruhi orang lain, maka kita adalah seorang leader. Nah, apa yang kita maksud dengan millennial leadership? Jadi bagaimana kita memiliki strategi untuk mampu memimpin ya kaum-kaum milenial. Jadi kalau Anda lahir di tahun 80-an, ya 80 ke atas lah, itu Anda masih masuk kategori milenial, orang-orang milenial. Nah, jadi 80, 90, sebelum 2000 itu masih masuk milenial. Nah, kondisinya orang-orang di usia 80 sampai di umur yang lahir tahun 80-an sampai 2000 ke bawah itu sekarang berarti usianya kurang lebih di atas 20 tahun itu. Artinya dalam kondisi produktif, berusia muda, mulai bekerja, sudah selesai kuliah, dan sebagian sementara merintis karir, merintis bisnis, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan kata lain, kondisi ini itu mempengaruhi situasi untuk bagaimana kita punya strategi. Nah, kalau Anda seorang leader dan Anda punya anggota tim di mana mereka adalah para milenial, maka akan terasa itu bahwa kok ternyata ya ada tantangan yang berbeda ketika kita ingin memimpin mereka. Dan tantangan ini akan jauh lebih terasa bagi orang-orang yang misalnya di atas dari kita, yang ketika mereka memimpin, mereka akan menemukan satu gap yang besar. Dulu kalau saya memimpin itu simpel itu, tapi kok sekarang kok kayaknya agak-agak susah. Nah, saya banyak dengar cerita ya dari para direktur dan manajer di perusahaan, mereka sekarang itu mengalami satu kondisi yang bisa dibilang kritis juga sih. Jadi kalau saya misalnya silaturahim ya ke teman-teman yang merupakan misalnya dia adalah direktur, dia adalah manajer di sebuah bank, sebuah finance, ataupun di asuransi, ataupun misalnya mungkin di lembaga swasta lainnya. Nah, biasanya keluhannya adalah,
Coach, kita itu punya tantangan sekarang itu. Kita hampir setiap bulan itu buka rekrutmen. Nah, ketika kita rekrut, ya sangat-sangat jarang itu kemudian kita bisa mendapatkan kandidat yang tepat. Biasanya ya mereka gugur di berkas, kemudian kalaupun tidak, ya mereka gugur di sesi wawancara. Dan dari yang mereka kemudian lolos di sesi wawancara dan kita lakukan job matching, hampir bisa dibilang tidak ada yang bisa sesuai dengan harapan kita. Sehingga kondisinya adalah ya kita seringkali mengambil apa saja yang kemudian tersisa, apa saja yang kemudian ada. Daripada tidak ada ya sudah. Ya kita terima yang kemudian mereka masih lebih baik di antara yang tidak begitu baik. Nah, kondisi-kondisi ini yang kemudian muncul. Nah, saya tanya gitu, oke, apa yang kemudian menjadi challenge-nya mereka? Sehingga kemudian agak kesulitan untuk mencari anggota tim, khususnya mereka yang dari milenial. Ya, pertama, ya mereka mengeluhkan orang-orang milenial itu adalah cenderungnya apa? Cenderungnya mereka santai gitu ya, santai. Jadi bekerjanya sangat santai sehingga ketika kita ngelihat, wah ini kayaknya kalau dengan cara dia jalan seperti ini, ke dia misalnya berinteraksi seperti itu nggak akan cocok, nggak akan bisa match dengan pekerjaan kita. Ya, yang kedua yang orang keluhkan adalah cenderungnya para milenial itu apa? Ya, mereka belum apa-apa itu yang ditanya adalah gaji. Belum apa-apa yang ditanya itu adalah waktu kerjanya berapa jam, masuk jam berapa, nanti pulangnya jam berapa. Baru sesi wawancara, yang pertama ditanya itu adalah, saya nanti dapat cuti nggak itu? Bisa nggak saya liburan? Bisa nggak kemudian kalau saya cuti 1-2 minggu gitu? Oke, nah saya bilang, ya itu adalah tantangan sekarang itu. Karena memang apa? Memang orang-orang milenial itu punya cara berpikir yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Nah, beberapa hal yang kemudian diungkapkan oleh teman-teman saya itu adalah hal yang menjadi ciri khas. Tapi sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman melihat dari sisi yang positif ya terkait dengan milenial ini itu. Nah, jadi tapi mungkin sedikit cerita lah. Nah, kalau teman-teman misalnya pernah dengar ya, jadi di Bali itu sekarang itu ada banyak yang namanya digital nomad ya. Jadi orang-orang muda yang kemudian bekerja, tapi mereka bekerjanya di mereka dari berbagai macam negara, tapi bekerjanya di Bali. Dan di Bali mereka menggunakan berbagai macam ruang publik untuk mereka bekerja. Jadi sekarang itu sudah dari 5 tahun yang lalu ya, mulai banyak model bisnis yang kemudian mempekerjakan orang itu tidak lagi kemudian mereka harus stay di tempat, tapi biasanya by project itu. Oke, kamu kerjakan ini ya, silakan nanti terserah kamu bikinnya dari mana, menyelesaikannya dari mana, tapi yang penting saat dibutuhkan itu selesai. Dan itulah yang kemudian kalau misalnya teman-teman lihat, kok sekarang ya mulai rame kafe-kafe yang menawarkan sekaligus tempat kerja, kemudian berbagai macam kondisi yang oke, kita bikin kantor-kantor yang cozy ya di tempat umum. Nah, itu adalah yang di-drive oleh milenial. Nah, kita akan fokus ke apa sih sebenarnya kelebihannya orang-orang milenial itu. Jadi yang pertama adalah mereka itu sangat confidence gitu ya. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, orang milenial itu cenderung confidence, percaya diri. Mereka sangat yakin dengan kemampuan diri. Mereka sangat yakin dengan apa yang dia bisa, yang mampu dia lakukan. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya milenial ini lahir dan besar di daerah yang sudah cukup terbuka cara berpikirnya. Ya, sudah cukup terbuka cara berpikirnya, masyarakat pun juga sudah jauh open mind. Nah, cenderungnya orang tua para milenial ini pun adalah orang-orang yang mulai teredukasi dengan baik sehingga dalam membesarkan anak ya mereka sudah punya pola-pola, sudah punya model yang itu sangat support untuk membentuk kepribadian anak yang confidence. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya generasi sebelum milenial ya itu karena memang pertama informasi masih sangat-sangat susah didapat. Kemudian ilmu tentang parenting, tentang pengembangan diri, tentang kepribadian itu sangat-sangat kurang. Ya, yang ada adalah orang tua kita ya sekedar misalnya ketika mengajarkan anaknya
base-nya adalah oke, dulu orang tua saya mengajar saya sebagaimana, maka ya saya pun akan mengajarkan anak saya seperti itu. Nah, kalau kita ingat dulu ya, di beberapa daerah ya, misalnya, ya orang tua itu ya mendidik anak itu dengan berdasarkan mitos, berdasarkan pola-pola yang lama. Ya, sebagai contoh misalnya, ada beberapa daerah yang saya perhatikan punya pola ketika orang tua misalnya ingin melarang anaknya untuk eh, kemana-mana ataupun tidak keluar rumah, ya yang dilakukan apa dah? Ya apa itu? Yaitu ditakut-takuti ya. Hati-hati misalnya ada setan, ada hantu, ada monster dan sebagainya. Nah, itu adalah pola-pola lama. Yang sekarang kita bisa lihat orang tua mulai care bahwa ya anak-anak nggak perlu ditakut-takuti ya, cukup dijelaskan kenapa dia nggak boleh ke sana, dia akan paham untuk kenapa tidak ke sana. Atau juga di masa lalu itu kita mungkin menemukan ya, kalau sekarang sih saya lihat sudah mulai sedikit ya, ada yang namanya keteguran ya. Jadi kalau misalnya ada anak bayi ya, misalnya mungkin masih teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau ada anak bayi digendong gitu kan, kemudian ada yang datang dan bilang, waduh anaknya lucu kali, putih-putih, imut, cakep, cakep, cakep. Ya, jadi kalau itu terjadi di zaman sekarang ya orang, oh ya malah orang tuanya senang, thank you, terima kasih. Ya, tapi kalau zaman dulu mungkin ada yang masih ingat ya, ada yang namanya keteguran. Jadi orang tua ya, kakek neneknya itu akan marah itu. Jangan itu. Jangan ya, jangan disebut dia cantik, jangan sebut dia hal-hal yang baik ya. Sebut yang sebaliknya. Dia jelek, dia hitam, dia pesek dan sebagainya yang kemudian apa? Ternyata itu semua hanya karena apa? Satu anggapan bahwa kalau anak dipuji nanti bahaya. Setan nanti akan tertarik dan gangguin si anak. Dan semua mitos-mitos itu tidak ada lagi sekarang itu. Dan inilah yang kemudian menjadi pembeda. Kenapa orang-orang milenial itu cenderung confidence? Karena mereka bisa dibilang lahir dan besar itu eh, sudah mulai dengan konsep-konsep parenting yang terarah ya, tidak lagi banyak berdasarkan mitos-mitos tadi gitu. Nah, yang kedua, kelebihannya kalau kita punya tim yang milenial itu adalah sebenarnya mereka itu sangat-sangat result oriented ya, berorientasi pada hasil. Mereka senang dengan pencapaian, mereka sangat ingin cepat sukses itu. Nah, itu hal yang positifnya. Nah, kenapa orang-orang milenial ini sangat cepat ingin sukses? Nah, karena ya di hadapan mereka saat ini itu ada banyak sekali contoh orang sukses. Ya, mereka setiap hari misalnya melihat di YouTube bagaimana seorang Atta Halilintar, melihat di TV, di tayangan Instagram bagaimana seorang Raffi Ahmad. Jadi ada begitu banyak model-model sukses di sekitar, ya muda, sukses, kaya raya, yang itu menjadi inspirasi mereka dan kemudian membuat mereka oke, ya kombinasi antara confidence dan kemudian ada berbagai macam contoh kesuksesan di sekitar itu membuat mereka wow, saya juga bisa, saya pasti bisa, saya harus bisa, saya mampu itu. Ya, jadi itu yang terjadi yang membuat mereka begitu sangat fokus pada pencapaian. Ya, fokus pada pencapaian. Nah, ini sebenarnya yang menjadi clue kenapa kemudian kadang-kadang kita ketemu dengan misalnya manajer yang tipe yang lama yang bilang, kok anak-anak sekarang yang material ya, belum kerja, belum tahu dia bisa apa, tapi kemudian sudah nanya gajinya berapa, ya. Ya, teman-teman masih ingat ya, dulu kita sempat di sosmed itu dihebohkan ya dengan kisah anak UI yang kemudian dia ketika fresh graduate mau digaji dengan sekian, dia merasa, oh enggak lah, itu enggak sesuai dengan level saya, padahal dia baru fresh graduate itu. Dan ya itu adalah kondisi, itu adalah model anak milenial ya seperti itu ya. Walaupun tidak secara umum ya, tapi itu adalah hal yang kebanyakan ada itu. Jadi mereka fokus pada pencapaian. Nah, kemudian yang ketiga adalah milenial itu senantiasa apa? Berorientasi pada tim. Mereka sangat-sangat solid, mereka sangat-sangat kompak. Jadi apa ya? Nah, ini sebenarnya pengaruh dari apa? Dari budaya di kampus. Kebanyakan milenial itu adalah orang-orang yang pernah mengecam pernah mengecap pendidikan, ya pendidikan SMA atau kuliah yang itu ya
nuansa suasana ketika dia di sekolah, di kampus itu mempengaruhi jiwa mereka untuk apa? Senantiasa ketemu, kumpul, kerjasama, tolong-menolong, care satu sama lain, eksis bareng-bareng. Nah, itu adalah contoh hal yang mendasari kenapa kemudian mereka begitu sangat-sangat berorientasi pada tim. Dan ini adalah hal yang positif sebenarnya. Hal yang positif. Kalau kita kemudian bisa mengkondisikan bagaimana orang-orang ini mampu bekerja secara optimal dalam tim, maka ya kebayang ya, pencapaian besar kita di dalam organisasi itu akan bisa jauh lebih maksimal. Kenapa? Karena memang basically mereka adalah orang-orang yang senang untuk kerja sama, ya, senang untuk bersinergi, senang untuk ngumpul dan sebagainya. Hal lainnya, ya, orang-orang yang milenial itu cenderung berorientasi pada family ya. Jadi mereka senang dekat dengan keluarga, suka bersama keluarga, dan nah ini ibarat kata pucuk cinta ulam tiba. Artinya apa? Dengan work from home, nah maka mereka merasa betul-betul sangat happy karena ya punya satu kondisi. Mereka bisa bekerja dari rumah tanpa harus diatur bagaimana jam kerjanya, kemudian gaya kerjanya. Ada yang misalnya mungkin memang di tempat ruang kerja, ada yang kerjanya sambil di taman ataupun sambil melakukan hobi. Nah, itu mereka sangat senang sekali itu. Ya, apalagi ditambah ya, lebih dekat dengan keluarga. Dan ini yang terakhir. Kelebihan dari para milenial adalah mereka teknologi native. Ya, artinya apa? Mereka itu sangat-sangat dekat dengan teknologi. Bahkan ya sebagian lahir itu sudah dengan teknologi. Ya, kalau saya ya termasuk yang mungkin milenial awal ya, di mana ketika saya lahir ya belum ada yang namanya HP ya. Barulah mungkin sekitar SMA, oke, HP itu sudah mulai ada. Itu pun mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu karena masih sangat mahal. Ya, masih kebayang ya bagaimana sebuah nomor itu bisa seharga handphone. Karena waktu itu ya serame nomor-nomor cantik diperjualbelikan dengan harga mahal. Nah, milenial mereka adalah teknologi natif. Artinya apa? Mereka sangat-sangat mahir, sangat-sangat jago, sangat-sangat menguasai yang namanya teknologi. Dan ini sebenarnya adalah potensi yang kita bisa gunakan untuk pengembangan organisasi ataupun bisnis. Dan peluang-peluang ini kalau misalnya kita tidak tahu cara bagaimana mengolahnya, maka yang akan terjadi adalah satu masalah itu, masalah-masalah yang ada. Nah, kita kemarin bahas ya, di WA saya bilang bahwa kalau Anda masih menerapkan gaya kolonial untuk memimpin milenial, maka siap-siap sakit hati. Maka siap-siap Anda akan cepat mati. Nah, jadi ada gaya kepemimpinan dulu yang misalnya cenderung otoriter, memanfaatkan otonomi ya, otoritas kekuasaan dia, dan ketika memerintah seringkali menggunakan komando, instruksi, jadi tipe satu arah seperti itu. Nah, itu adalah hal yang digunakan di zaman kolonial. Nah, ketika hal tersebut diterapkan sekarang, maka akan sangat tidak efektif. Ya, kenapa? Karena para milenial ini adalah orang-orang yang tidak suka diperintah, dan mereka punya keberanian ya untuk melawan, untuk kemudian membuat sebuah perubahan ketika mereka merasa bahwa ada hak-hak mereka yang kemudian itu dilanggar itu. Dan apalagi ya kita tahu sekarang bahwa sekarang isu-isu HAM, kemudian isu hak tenaga kerja itu betul-betul menjadi sesuatu yang butuh diperhitungkan sekarang ini tuh, karena ya tadi itu kondisi-kondisi tadi itu jadi menjadikan ya segala sesuatunya memungkinkan untuk terjadi. Nah, sekarang kita akan bahas. Jadi kalau misalnya kita tahu, oke, milenial itu kelemahannya seperti ini, kemudian keuntungannya seperti itu, maka bagaimana cara kita untuk bisa memimpin milenial ini? Apa yang butuh kita lakukan sebagai pemimpin untuk bisa memimpin, mendrive, mengoptimalkan, memberdayakan tim kita yang milenial sehingga apa? Mereka bisa membantu kita untuk pencapaian besar di dalam organisasi. Maka
beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa lakukan hal-hal ini. Nah, sebagai pemimpin, kita itu punya tugas yang bisa dibilang unik lah. Sama seperti ya, saya keluar konteks dulu, misalnya guru. Guru sekarang itu tidak bisa lagi sama seperti guru zaman kolonial dulu. Ya, guru zaman kolonial dulu misalnya ya yang penting dia ngajar itu, yang penting kemudian dia transfer ilmu apa yang dia tahu, ya maka oke, proses pembelajaran selesai. Tapi kemudian kalau guru zaman sekarang masih menggunakan cara-cara seperti itu, ya biasanya akan stres. Kenapa? Ya anak-anak sekarang itu cenderung lebih banyak tahu daripada gurunya itu. Semua ilmu yang guru ketahui bisa jadi ada anak yang juga sudah lebih tahu lebih dulu. Kenapa? Karena akses informasinya sangat-sangat mudah saat ini, ya. Mungkin ada yang ingat itu, bagaimana ketika guru ya, di zamannya mengajar, saat guru ngajar itu, ketika mau mendekati ujian, guru senantiasa ketika ke sekolah itu sembunyi-sembunyi, menyembunyikan buku pegangan. Kenapa? Karena kalau misalnya buku pegangan si guru ketahuan si anak, dan anak beli, cari buku tersebut, maka semua soal-soal, semua latihan soal, semua kunci jawaban yang sebenarnya si guru ketika ngajar itu hanya nyalin apa yang di buku itu akan ketahuan, dan ya jadi masalah. Makanya guru zaman dulu itu ya sembunyi-sembunyi untuk jangan sampai buku pegangannya ketahuan anak. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi itu. Ya, anak-anak bisa mendapatkan informasi dari mana saja dan kapan saja dengan sangat mudah. Apalagi semua ada di dalam genggaman. Nah, begitu juga dengan model kepemimpinan itu. Jadi, kita sebagai seorang pemimpin itu harus kompleks ya, harus ibaratnya apa ya, menggunakan berbagai macam peran, ya, harus bisa berbagai macam peran sekaligus di dalam memimpin. Tidak hanya, misalnya kalau guru, oke, agar dia bisa menarik siswa, ya betul, multitasking. Dia harus misalnya jadi seorang motivator, memotivasi siswa agar semangat belajar. Dia harus jadi seorang inspirator, dia harus jadi seorang misalnya, harus bisa lebih gokil dari misalnya ya dari seorang Anta ya, harus bisa jadi YouTuber, harus bisa jadi stand up komedian, pokoknya apapun yang menarik, yang bisa menarik perhatian, maka itu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, kalau leader apa yang harus bisa dia lakukan? Nah, paling tidak saya mencatat ada beberapa hal yang itu as a leader kita harus bisa lakukan. Kalau kita kemudian mampu ingin bisa memimpin uh, tim kita yang milenial. Yaitu yang pertama adalah kita harus bisa menjadi seorang fasilitator, kemudian kita harus bisa menjadi seorang mentor, kemudian kita juga harus bisa menjadi seorang futuris, dan yang keempat kita harus bisa menjadi seorang coach. Nah, saya akan bahas satu persatu itu ya. Jadi, yang pertama adalah leader sebagai seorang fasilitator. Nah, anggota tim kita kebanyakan adalah milenial yang itu mereka punya berbagai macam resource yang sudah mereka bawa sebelum mereka bergabung dengan kita. Ya. Kemudahan akses untuk belajar, untuk mengetahui sesuatu, untuk melatih diri terhadap sesuatu, itu membuat ketika kita merekrut anggota tim, maka sebenarnya mereka itu datang ke organisasi kita, ke bisnis kita, ke lembaga kita, itu tidak dalam kondisi nol. Enaknya seperti itu. Mereka sudah punya sumber daya, mereka sudah punya hal yang potensial di dalam dirinya. Nah, sehingga apa? Enaknya kita sebagai leader nggak perlu melatih mereka, nggak perlu banyak melatih mereka. Ya, mungkin iya, tapi ke hal-hal yang spesifik. Tapi lebih pada bagaimana memberdayakan mereka, memfasilitasi mereka untuk bertumbuh, mengerahkan semua apa yang mereka sudah tahu, sudah pelajari, sudah latih, untuk kemudian dimaksimalkan pada pencapaian tujuan. Nah, disinilah tugas kita sebagai fasilitator itu seperti itu. Ya. Jadi contoh misalnya, oke, di dalam tim kita misalnya kita rekrut, ya biasa kalau kita mau rekrut kan kita cari yang spesifik. Oke, saya butuh desainer grafis itu. Nah, ketika kita ketemu kandidat yang menawarkan diri saya sebagai seorang desain grafis, maka apa yang terjadi? Ya, basically biasanya dia sudah punya ilmu desain, kemampuan desain. Nah, tinggal sekarang as a leader, tugas kita adalah memfasilitasi bagaimana dia mampu mengeluarkan semua potensi terbaik yang dia punya untuk kemudian menghasilkan karya-karya yang itu nanti bisa membantu organisasi kita. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah yang pertama,
sebagai fasilitator, tugas kita adalah berupaya bagaimana bisa terhubung dengan anggota tim. Ya. Untuk menjadi seorang fasilitator, kita harus terhubung dulu dengan anggota tim kita. Bangun relationship dengan dia, ajak ngobrol, cari tahu itu. Seperti apa kondisinya, berapa bersaudarakah, tinggal di manakah, orang tuanya kerja apa, dan sebagainya. Sehingga apa? Terbangun sebuah koneksi, oke. Nah, kita bisa membangun empati ke dia, dan dari situ muncul keterbukaan. Ya. Jadi, kita buat ya diri kita terhubung agar apa? Kemudian kita dan dia terbuka. Ketika sudah terbuka, maka yang terjadi apa? Di sinilah kita kemudian bisa memfasilitasi. Ibaratnya begini ya. Jadi seseorang datang datang ke kita sedang bawa box itu, bawa box. Nah, kalau kita kemudian tidak terhubung dengan dia, mungkin ya dia pun oke datang ke depan kita dan kemudian masih dengan posisi memegang erat box itu. Sampai kemudian kita ajak ngobrol, kita tanya apa kabarnya, dan dia mulai merasa nyaman, dia mulai meletakkan box-nya itu. Kita ajak ngobrol, kita gali, dia buat dia merasa nyaman, dan kemudian dia mulai membuka box-nya. Nah, ketika box-nya sudah kebuka, kita baru bisa ngelihat apa yang ada di dalam box itu. Dan ketika kita ngelihat apa yang ada di dalam box itu, kita mulai bisa menghubungkan itu dengan apa yang sebenarnya yang dimiliki orang ini yang kemudian bisa kita optimalkan untuk pencapaian target kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi, tugas Anda sebagai seorang fasilitator adalah bangun hubungan dengan anggota tim dan bangun satu hubungan yang terbuka satu sama lain. Anda terbuka kepada mereka, mereka pun buat agar jadi merasa terbuka dengan Anda. Maka itu yang akan kemudian membuat para milenial ini merasa sangat nyaman. Yang ketiga adalah sebagai fasilitator kita punya tugas apa? Untuk melayani ya. Jadi pemimpin itu adalah pelayan. Ya, kita butuh bagaimana melayani mereka untuk mencari tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, apa yang kemudian mereka inginkan, agar ketika mereka mau melakukan apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk organisasi, mereka tidak punya kendala. Nah, kalau kita bahas kemarin, salah satu hal yang kemudian kita latih ya, butuh kita latih sebagai seorang pemimpin adalah ya senantiasa bertanya itu ke anggota tim. Oke, apa yang bisa saya bantu nih? Oke, apa yang saya bisa lakukan nih? Oke, misalnya, jadi butuh apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Nah, dan sebagainya. Nah, ya walaupun misalnya di sisi lain ya, impact dari pertanyaan itu membuat mereka jadi aware bahwa mereka harus bekerja lebih keras, tapi di sisi lain kita pun membuka peluang. Semisal ada case di mana mereka mengalami kendala di dalam mengeksekusi apa yang kemudian sedang dikerjakan, karena kita bertanya memberikan sebuah peluang untuk membantu mereka, mereka akhirnya jadi terbuka dan kita bisa membantu mereka. Jadi seperti itu. Nah, sebagai fasilitator, maka tugas kita lainnya adalah kita harus mampu berkolaborasi dengan mereka. Ya, jadi terjun langsung berkolaborasi, mengeksekusi berbagai macam hal, dan itu sangat disukai oleh milenial. Mereka senang having fun, mereka senang seru-seruan, dan seru-seruan yang ketika dilakukan dalam konteks kolaborasi itu membuat mereka sangat-sangat merasa dihargai, merasa bahwa potensi diri mereka itu betul-betul dapat respect dari organisasi, dan just make oke, saya nyaman lah di tempat ini. Ya, saya nyaman di tempat ini. Ya, seperti itu. Dan hal yang lainnya yang butuh kita lakukan sebagai seorang fasilitator bagi milenial ini adalah kita butuh memastikan bahwa mereka tahu mereka dipercaya. Ya, berbeda ketika Anda percaya pada mereka dan ketika mereka tahu bahwa mereka dipercaya. Nah, ada beberapa case yang seringkali saya temukan ya, ketika kita sedang memimpin orang. Kita seringkali apa? Memberikan tugas, memberikan sebuah amanah kepada anggota tim, tetapi yang kita lakukan, kita hanya memberikan tugas tanpa memberikan wewenang. Nah, ini biasanya yang kemudian bikin mereka stres, mereka tidak nyaman. Jadi contoh begini misalnya, oke, di dalam organisasi Anda kemudian sepakat, oke, nah kita bagi tugas ya, nanti kemudian silakan Pak Anto ya, Pak Anto yang kemudian jadi leader untuk project ini ya. Nah, silakan.
Pak Anto yang kemudian pimpin teman-teman untuk leader di project ini. Nah, ketika kemudian Pak Anto ditunjuk untuk menjadi leader di project itu, nah seringkali ya kita tidak menjelaskan kepada Pak Anto apa yang menjadi wewenang dia. Kita hanya menyampaikan apa yang menjadi tugas dia. Ya, silakan Pak Anto pimpin bagaimana teman-teman untuk mengeksekusi pekerjaan ini agar tuntas itu. Nah, tapi kan yang terjadi misalnya apa? Ya, ketika menjalankan kegiatan itu kan ada case-case, ya, ada case-case yang terjadi misalnya anggota timnya ada yang terlambat ataupun melakukan tindakan-tindakan yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati atau berbagai macam hal lainnya lah yang itu bisa jadi menimbulkan konflik antara orang yang kita berikan amanah ini dengan orang-orang yang dipimpinnya atau dikoordinir gitu. Nah, dan konflik itu bisa jadi kemudian membesar dan akhirnya menjadi sebuah hal yang blunder. Akan beda ketika misalnya kita lakukan seperti ini. Oke, Pak Anto, silakan Pak Anto pimpin tim ya untuk eksekusi pekerjaan ini dan Pak Anto punya wewenang. Saya serahkan wewenang sepenuhnya pada Pak Anto untuk bagaimana mengatur mereka. Nah, ketika kemudian Pak Anto merasa, oke, saya punya wewenang. It means apa? Artinya, saya mau buat apapun, saya melakukan apapun, maka itu sudah ada di saya. Saya tidak perlu kemudian nanya lagi ke atasan lagi, ke orang yang di atas lagi terkait dengan kebijakan saya. Kenapa? Karena saya sudah diberi wewenang untuk mengeksekusi itu. Nah, jadi contoh misalnya mungkin, oke, ketika di timnya ada yang bermasalah dan kemudian dia merasa bahwa saya harus menasihati orang ini, maka dia tidak perlu kemudian merasa sungkan. Aduh, saya nasihati boleh nggak ya? Saya kan sebenarnya cuma diminta untuk menjadi leader untuk project ini tuh. Ya sebenarnya status saya dengan teman-teman ini sama itu. Tapi gimana ya? Jangan nanti malah jadi masalah. Tapi karena dia tahu dia sudah dikasih wewenang, maka dia akan lakukan itu. Apa yang dia anggap penting untuk dia lakukan. Jadi penting ya teman-teman semua membuat setiap orang yang kita pimpin itu merasa bahwa dia dipercaya. Jangan hanya kemudian kita yang merasa bahwa kita percaya orang itu. Tapi tunjukkan agar kemudian mereka paham bahwa mereka dipercaya gitu. Itu ya. Jadi yang pertama, untuk memimpin milenial, jadilah fasilitator bagi mereka. Ya, jadilah fasilitator. Ya, buang jauh-jauh konsep, oke, sebagai seorang leader, saya adalah komandan tertinggi, saya adalah panglima tertinggi yang ketika siapapun ketemu dengan saya, mereka harus hormat, tunduk, dan kemudian setiap kata saya adalah sebuah hal yang harus didengar dan tidak boleh ada bantahan. Nah, kita buang jauh model seperti itu. Nah, ya itu that's work ketika zaman kolonial. Tapi kalau zaman milenial nggak akan bekerja dengan baik. Ya, Anda akan ditinggalkan itu. Oke, yang kedua, apa yang butuh kita lakukan di dalam memimpin milenial adalah kita harus jadi mentor, ya, jadi mentor. Jadi mentor itu artinya apa? Bedanya mentor itu dengan trainer, ya kalau trainer itu dia melatih, tapi kalau mentor itu mementoring. Dia membangun, membentuk, mendevelop seseorang itu based on apa yang kemudian sudah dia lakukan. Jadi, Anda jadi mentor bagi tim Anda. Nah, di sini yang butuh Anda lakukan adalah apa? Ketika mau jadi mentor, Anda butuh membangun dulu satu kesadaran diri. Berarti apa? Karena saya seorang leader di dalam organisasi ini dan sebagai seorang leader, tantangan pertama saya adalah bagaimana menjadi model bagi anggota tim saya, maka saya harus apa ini? Harus secara kesadaran penuh tahu dalam bagaimana mengendalikan cara saya berpikir, cara saya berbicara, cara saya bersikap, sehingga apa? Yang dilihat oleh anggota tim adalah apa yang kemudian bisa mereka tiru. Nah, sebaiknya hal-hal yang tidak bisa ditiru, yang tidak baik untuk ditiru adalah sesuatu yang tidak Anda tunjukkan itu. Karena mau tidak mau itu juga akan mempengaruhi anggota tim Anda. Jadi bangun kesadaran diri, kemudian identifikasi. Ada nggak sebenarnya sebagai seorang mentor dengan mentee ya, orang yang dimentori, ada nggak gap yang terjadi? Nah, sometimes itu kalau kita terlalu misalnya membangun satu hubungan yang sangat formal, itu membuat gap yang akhirnya malah tidak produktif, malah kemudian membuat
kita tidak bisa capai satu kondisi belajar yang nyaman karena tadi tuh, karena kondisinya tadi, ya, kondisinya ada gap, ada kesenjangan, ada rasa sungkan yang terlalu besar, yang justru bisa jadi kemudian malah membuat pekerjaan jadi tidak bisa lancar dilakukan. Nah, jadi silakan teman-teman misalnya cari cara bagaimana kemudian teman-teman bisa mengidentifikasi ada nggak gap saya dengan anggota tim saya yang itu tidak produktif, yang tidak memberdayakan. Kalau gap itu kemudian sebenarnya ini ya, kembali lagi pada manfaat. Kalau memang misalnya teman-teman merasa, oke, saya butuh ada gap, that's okay. Selama itu bermanfaat dan kemudian memberdayakan. Tapi kalau misalnya itu tidak bermanfaat dan memberdayakan, ya sebaiknya kita singkirkan. Nah, itu caranya. Nah, sebagai seorang mentor, hal lainnya yang butuh Anda lakukan, ya kita lakukan adalah kita butuh mempertajam kemampuan kita di dalam mengobservasi itu. Ya, jadi istilahnya begini, ya kalau saya misalnya seorang mentor ya, mentor bisnis itu ya, mentor bisnis. Jadi sebagai seorang mentor bisnis ya, semua ilmu, pengalaman dan apa yang pernah saya lakukan itu yang kemudian akan saya ajarkan kepada menti saya itu. Nah, tapi untuk bisa mengajarkan hal itu dengan baik, dengan tepat, maka satu skill yang saya butuhkan adalah saya harus punya kemampuan mengobservasi. Bagaimana kondisi si menti tadi, orang yang saya mentori itu. Apakah misalnya dia on the track, ataupun misalnya ada hal yang kurang yang kemudian butuh kita lakukan. Nah, jadi contoh misalnya, oke, kalau saya seorang mentor, ya mentor bisnis dan kemudian saya mementori orang untuk bagaimana dia mengembangkan bisnis, saya harus observasi. Bagaimana, kondisi bisnisnya saat ini itu. Bagaimana cara dia melit timnya, atau bagaimana kemudian kondisi laporan keuangannya. Jadi saya observasi dengan baik-baik gitu. Nah, ketika saya melihat dan memperhatikan serta mampu mengobservasi dengan baik, maka saya akhirnya kita jadi tahu itu apa yang kemudian butuh kita kuatkan, butuh misalnya kita latihkan kembali, atau mungkin butuh kita kenalkan hal baru sehingga si anggota tim ini bisa kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan as a mentor. Ya, jadi seperti itu. Jadi latihan melakukan observasi, kemudian ya belajar tentang mentorship itu ya. Jadi mungkin ada sesi khusus ya, kita bagaimana akan belajar bagaimana menjadi seorang mentor buat anggota tim kita. Nah, itu yang kedua. Jadi kita review sedikit. Yang pertama adalah cara memimpin milenial adalah jadilah fasilitator buat mereka. Kemudian yang kedua adalah jadilah mentor buat mereka. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Untuk memimpin seorang milenial, Anda harus jadi seorang futuris. Jadi seorang futuris. Apa itu futuris? Jadi futuris itu adalah mereka yang punya visi ke depan, yang mampu melihat apa yang ada di hadapan. Kenapa? Ya, kita back ke apa yang kemudian menjadi kelebihan dari orang-orang milenial. Orang milenial itu adalah senang sekali untuk mencapai target, mencapai tujuan, dan mereka terobsesi untuk berhasil, untuk sukses. Ya, karena di dalam kepala mereka, ketika saya sukses, saya berhasil, saya bisa jalan-jalan, ya. Saya bisa beli produk yang saya sukai sehingga apa? Saya bisa lebih eksis, lebih bisa kemudian menunjukkan jati diri saya dan sebagainya. Nah, itu yang biasanya yang membuat mereka kemudian sangat-sangat semangat bekerja. Nah, kaitannya dengan futuris apa? Ya, mereka ingin ada satu kepastian. As a leader, kita itu sebenarnya sudah punya gambaran nggak? Kita akan bawa anggota tim kita itu kemana? Dan akan seperti apa masa depan mereka ketika bersama kita? Nah, itu yang mereka butuhkan. Makanya kita butuh menjadi seorang futuris. Nah, cara menjadi seorang futuris bagaimana? Ya, kita harus bisa meninjau ke depan, kira-kira dengan potensi peluang dan ya segala hal yang kita punya saat ini, maka akan seperti apa organisasi ini di masa depan. Misalnya, kalau Anda punya bisnis itu ya, akan seperti apa bisnis Anda di masa depan itu. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Nah,
Milenial butuh tahu itu. Pastikan mereka tahu itu. Karena itu yang kemudian menjadi sebuah pegangan mereka. Oke, saya akan tetap di sini karena saya tahu di depan sana akan seperti apa saya. Nah, kalau mereka tidak tahu, ini yang kemudian membuat mereka, jelas nggak sih sebenarnya ini? Worth it nggak sih sebenarnya ketika saya ada di sini? Dan itu yang akan jadi masalah. Makanya penting ya teman-teman, ya selalu bagaimana menunjukkan ke mereka tentang tinjauan ke depan itu akan seperti apa. Dan pimpinlah mereka pada tinjauan ke depan yang kita akan bawa. Pengaruhi mereka, arahkan mereka untuk pencapaian di masa depan yang sudah kita bayangkan tadi, rumuskan tadi. Ya, jadi ciptakan strategi-strategi apa yang kemudian bisa mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut dan apa inovasi-inovasi yang bisa kita hasilkan sehingga membuat mereka kemudian bisa mencapai goal yang sudah kita tanamkan sebagai visi dari organisasi ataupun bisnis instansi kita. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Anda harus jadi seorang futuris kalau Anda kemudian pengen menjadi seorang leader yang mampu mendrive, mendorong milenial seperti itu. Dan yang keempat, ini yang menarik. Jadi Anda harus bisa menjadi seorang coach ya, sang coach bagi mereka. Nah, Anda untuk bisa menjadi seorang coach ya yang pertama ya Anda harus belajar coaching dulu itu ya. Jadi cari tahu apa itu coaching. Ya, seperti apa itu coaching. Jadi contoh misalnya Anda belajar bagaimana bisa mengcoaching mereka sehingga dari mengcoaching mereka mereka bisa menggali potensi yang terbaik dalam dirinya dan kemudian bisa mencapai hasil yang terbaik. Nah, mungkin saya akan coba jelaskan sedikit singkat saja ya tentang coaching. Coach itu memang term yang banyak digunakan sebenarnya di bidang olahraga. Ya, barulah kemudian sekitar tahun 80-an ya, 70 80, term ini, kata-kata ini kemudian diadopsi di dunia bisnis, dunia pengembangan diri. Nah, kalau bahasa aslinya coach itu artinya apa? Kereta ya. Jadi kalau Anda ke luar negeri ya, jadi kayak contoh di Amerika, di Kanada, bus besar itu mereka bilang itu coach ya. Karena memang ya aslinya coach itu adalah kereta. Nah, apa itu coach? Jadi coach itu adalah orang atau coaching adalah satu proses yang Anda lakukan membantu seseorang untuk bisa berpindah dari kondisi sekarang menuju ke kondisi yang dia inginkan melalui ya serangkaian pertanyaan yang memprovokasi pikiran dan memberdayakan potensi di dalam diri. Nah, jadi agak panjang sih sebenarnya kalau coaching. Prinsipnya begini lah, kalau misalnya teman-teman mau simpel, oke, kalau teman-teman belajar coaching, memang akhirnya teman-teman akan ketemu bahwa ya teman-teman akan belajar bagaimana teknik-teknik bertanya yang itu bisa membuat orang menyadari potensi di dalam dirinya dan kemudian melipat gandakan usaha untuk mencapai tujuan. Nah, materi yang kita pelajari kemarin ya, leading with question, itu sebenarnya adalah aplikasi dari coaching. Dan ya teman-teman perhatikan sendiri ya, begitu hebatnya ya teknik ini, apalagi ketika misalnya teman-teman bisa nanti belajar coaching. Jadi ya pelajari apa itu coaching, bagaimana peran sebagai seorang coach, serta apa model coaching yang bisa dilakukan di dalam organisasi ataupun tim teman-teman untuk bisa memberdayakan setiap individu yang ada itu. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman sekalian, bahwa sebagai seorang, thank you Bu Hani ya, millennial leaders, pemimpin milenial, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita butuh menjadi fasilitator buat mereka. Kita butuh bagaimana menjadi mentor pada mereka. Menjadi seorang futuris, mampu melihat masa depan dan mendorong, menarik. Ya, bebas. Ada tim yang memang harus kita tarik, ada yang memang harus kita dorong untuk mencapai tujuan, dan jadilah coach buat mereka. Oke, teman-teman semua, silakan. Mungkin mulai
mengetik apa yang kemudian ingin ditanyakan atau ingin di-share juga ya di dalam kesempatan ini, ya, sehingga kita bisa berpindah kepada sesi tanya jawab ya pada pagi hari ini. Oke, oh thank you ada teman-teman ya baru di sesi ini. Ada siapa saja? Saya ingin ngecek satu-satu. Oke, sudah ada yang mau tanya? Ya, silakan. Ada Pak Ruslan, Jess. Halo Pak Ruslan, apa kabar ya? Ya, oke. Kemudian ada Ibu Erwina. Ya, ada Ibu Gita. Halo Ibu Gita. Bu Halo. Hani. Ya, dari Brebes ya, Bu Hani. Ibu Gita dari mana, Bu? Saya dari Garut. Gorontalo. Gorontalo ya, Bu Hani dari Garut. Garut sama Brebes beda, Pak. Sorry. Iya. Keingat Pak Albi ya, mana Pak Albi? Ada Bang Sul juga, kemudian Bu Ervin. Silakan teman-teman ya, sambil diketikkan apa mungkin yang mau ditanyakan. Bu Resi dari Taiwan. Pak Mulat ya, oke. Kemudian Ibu Martia. Ada Pak Ical, Pak Kaya juga. Wah, ini ada Ibu Ain ya. Halo Ibu Ainun. Pak Sultan Ali, Pak Kahar, Bu Rini, Bu Herna. Pak Arta, wah, long time no see ya Pak Arta. Sehat selalu ya. Bu Lastri juga ya dari Taiwan. Pak Eko, Ibu Agustina lah muda. Nah, ini ada Pak Rizky Ramadan ya. Nah, oke, Pak Rizky, ini ada Pak Mulat juga di sini ya. Tadi kita baru ngobrol, terakhir ketemu ya, dalam pelatihan UMKM. Ada siapa lagi? Sudah ada pertanyaan. Bu Ervin, sudah. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko. Coach, kapan teknik mentoring dan coaching untuk leading milenial itu digunakan? Apa harus dikombin keduanya dengan melihat sikon kebutuhan? Yes. Nah, makanya sebenarnya kalau saya cenderung penganut aliran situational leadership. Jadi kepemimpinan kita itu harus kita kondisikan, harus diterapkan secara situasional, tidak kaku ya, tidak terpaku dengan satu metode. Kenapa? Karena ada yang model misalnya dia memimpin dengan memanfaatkan otoritas. Sehingga apa? Yang terjadi adalah betul-betul gaya militer yang diterapkan. Tapi ada juga yang kemudian memimpin itu dengan sangat moderat. Ya, artinya apapun kondisinya betul-betul banyak mengedepankan kebersamaan, kemudian diskusi panjang, curhat satu sama lain, dan ya itu juga hal yang baik. Tapi ya masing-masing itu ada kelemahannya. Ya, sometimes kita sebagai seorang leader ya butuh untuk bersikap tegas saat memang kita butuh secara tegas melakukan itu. Tapi kalau misalnya kita tegas terus, keras terus, ataupun misalnya tegang terus dengan anggota tim, nah itu bisa membuat mereka tidak nyaman dan potensi-potensi terbaik yang sebenarnya yang bisa kita optimalkan dari diri mereka itu tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Ya, sama seperti misalnya ya, Anda paham misalnya bagaimana rasanya ya ketika misalnya kita dikejar-kejar, kita di dalam intimidasi, kita di dalam satu kondisi tertekan. Walaupun hal sederhana yang bisa kita jawab, ya otak kita nggak akan bisa optimal. Ya, coba aja misalnya anak kita ya, anak SD kita. Anak SD kita kemudian kita tanya hal-hal yang sederhana, ya, dia lagi santai, tiba-tiba kemudian kita tanya, 35 kali 35, 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 berapa? Ya, walaupun 3 kali 5 adalah hal yang sebenarnya dia bisa lakukan, tapi ketika dia kaget dan kemudian dipaksa, dikondisikan dalam kondisi yang tertekan ya, otaknya nggak akan bisa mikir, dan itu pun terjadi pada kita semua ya. Jadi, situational leadership, betul sekali ya Pak Eko, jadi silakan dikombin sesuai dengan kondisi. Nah, sekarang pemanfaatannya bagaimana? Kapan kita mulai mentoring? Kalau kita mau mentoring itu adalah pada hal-hal yang sifatnya skill baru ataupun keterampilan baru yang butuh kita turunkan kepada anggota tim. Contoh misalnya,
Anda ingin bagaimana anggota tim Anda mampu melakukan presentasi, maka harus Anda mentoring itu. Bagaimana dia melakukan sebuah presentasi. Jadi, ya Anda tunjukkan dulu. Nah, ini proses mentoring yang bisa kita lakukan seperti ini. Jadi, yang pertama adalah ketika Anda mau mentoring seseorang, ya Anda butuh melatih dia kan. Nah, jadi gunakan rule ini. Yang pertama, Anda tunjukkan dia. Ya, Anda tunjukkan dia. Atau kita ambil sisi sebaliknya begini. Oke, saya akan mentoring Anda untuk bagaimana Anda punya kemampuan presentasi yang bagus. Yang pertama, Anda lihat, saya lakukan. Oke? Anda lihat, saya lakukan. Oke, yang kedua, kita lakukan sama-sama. Anda lakukan, saya lakukan. Nah, yang ketiga, Anda lakukan, saya lihat. Nah, maka dengan alur seperti itu akan membuat akhirnya apa? Si anggota tim ini yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Karena tadi, kita mentoring bagaimana cara dia untuk kemudian bisa menguasai skill yang kita ingin dia bisa lakukan. Nah, selama proses itu ya kita kemudian dampingi itu. Kita perhatikan tadi ya, karena kita sudah bahas bahwa butuh untuk apa? Kita lakukan observasi. Ketika dia melakukan, kita perhatikan apa yang masih kurang, apa yang belum optimal, apa yang kemudian belum maksimal. Nah, maka hal-hal yang belum optimal tadi, belum maksimal tadi, kita kemudian beri masukan lagi. Oke, tadi saya lihat ketika kamu presentasi, kamu masih terlalu banyak apa? Menggunakan kata-kata mungkin, mungkin, mungkin. Nah, itu akan membuat apa? Audiens itu atau orang yang kemudian Anda presentasi, prospek itu akhirnya apa? Dia pun jadi ragu. Nah, coba sekarang kurangi kata-kata mungkin. Oke, dia lakukan lagi. Kita observasi lagi apa yang kurang. Oke, bagus tadi. Sudah berkurang kata-kata mungkin, kata-kata yang tidak yakin tadi. Tapi kamu butuh sekarang coba bagaimana maksimalkan bahasa tubuh, ya. Jadi gerakan tangan saja itu. Buat gerakan terbuka ataupun hal-hal yang positif, gerakan tangan ke dalam. Jadi ketika kamu berkata hal-hal yang positif, misalnya oke, jadi ya baik, bagus, luar biasa, maka arahkan itu ke diri sendiri. Tapi ketika hal-hal yang negatif ya arahkan ke hal yang lain itu. Nah, jadi ini adalah sebenarnya trik ya. Jadi dari bahasa bawah sadar, hal yang digunakan oleh Obama ketika dia akhirnya bisa memenangkan. Jadi ini mungkin sekedar highlight saja. Jadi ceritanya ketika dalam kampanye ya, ketika dalam kampanye dan debat, nah antara Obama dan McCain ini kan tampil bersama-sama. Nah, ketika giliran si Obama itu akhirnya jadi pembahasan ya di kalangan trainer saja ya. Tolong jangan diceritakan kemana-mana. Ya, disinyalir Obama itu menggunakan trik ya pola komunikasi bawah sadar ya, pikiran bawah sadar yang kemudian membuat akhirnya ada persepsi negatif audiens terhadap McCain karena ya, ketika Obama berbicara tentang hal-hal yang baik, dia arahkan bahasa tubuhnya ke kita. Tapi ketika misalnya dia bicara hal yang buruk, ya dia tunjukkan tangannya ke lawan bicara dan itu mempengaruhi pikiran orang dan mempengaruhi bagaimana kemudian ketika mereka melakukan polling itu. Nah, jadi ketika teman-teman belajar tentang pikiran bawah sadar, komunikasi bawah sadar, seru lah nanti saya coba cari waktu untuk kita share ya hal-hal lainnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau mentoring itu untuk skill yang baru mau kita latihkan atau ketika kita mau dampingi dia. Tapi kalau misalnya coaching kapan kita gunakan? Nah, kalau coaching itu biasanya kita butuhkan untuk misalnya mendevelop bagaimana potensi yang dia sudah punya, kemampuan yang dia sudah punya itu untuk optimal lagi gitu. Ya, jadi misalnya, oke, kita tahu tim kita ini sudah apa? Sudah mahir, skillnya sudah bagus. Misalnya teman-teman punya anggota tim, oke, dia kemampuan presentasinya sih sudah bagus. Kemudian kemampuan dia melakukan prospek juga bagus. Tapi permasalahannya adalah apa? Kok kayaknya nggak jalan-jalan gitu, kayak lagi nggak mood atau lagi nggak bersemangat gitu. Maka proses coaching yang kita lakukan, caranya bagaimana ya? Kita misalnya, oke, kalau di coaching itu ada beberapa metode ya. Jadi yang paling sederhana adalah kita pakai metode GROW ya. GROW itu sebenarnya singkatan ya dari metode. Jadi yang pertama adalah goal. Nah, jadi ketika Anda meng-coaching anggota tim Anda, ya Anda butuh gali itu ke dia. Oke, nah saya pengen tahu sih sebenarnya kamu punya goal nggak dalam waktu dekat ini? Apapun itu, misalnya mungkin sesuatu yang ingin kau beli, sesuatu yang ingin kau capai,
sesuatu yang ingin kau wujudkan. Nah, ketika kita ngobrol dengan anggota tim kita tentang goal, coba perhatikan. Yang awalnya dia begitu nggak bersemangat, ketika ingat goal, bisa jadi dia langsung antusias. Ya sama seperti kita kan. Oke, kita ketika mungkin lagi malas, lagi nggak pede, pokoknya lagi 4L lah, 5L, 6L, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, letai, lebay, loading. Tapi ketika kemudian ada yang men-trigger pikiran kita untuk ingat sesuatu yang kita senangi itu. Kamu punya goal nggak? Kemarin kamu sempat cerita itu. Akhir tahun rencana mau kemana? Nah, tiba-tiba ketika dia ngomong begitu, kita langsung ingat, oh iya, kita punya dream, kita punya goal. Dan ketika itu kemudian kita jadi excited. Nah, itu kekuatan rahasia dari bertanya. Jadi, goal kita trigger untuk dia pikirkan, kemudian R ya, realitanya bagaimana sekarang. Jadi kalau grow, model coaching dengan grow itu, G-nya itu grow, goal, R-nya reality, kemudian O-nya option, nah kemudian W-nya itu adalah way, ya, caranya itu, way out. Nah, jadi enaknya kalau pakai metode coaching itu begitu, kita nanti bisa kemudian bisa membantu orang untuk semakin clear apa yang kemudian dia ingin capai dalam hidup ini. Oke ya, nah kita usahakanlah nanti buat teman-teman yang tertarik dengan materi leadership, nanti coba saya akan buatkan sesi khusus tentang coaching ini ya. Jadi teman-teman paling tidak tahu skill coaching, karena ini juga penting. Oke, nah ini ada pertanyaan. Ya, sebentar. Oke, nggak sabar pengen belajar coaching ya. Oke, Pak Mulat ya. Pak Mulat harus jadi orang coach itu ya, buat timnya juga. Oke, dari Pak Lando. Coach, bagaimana nanti kalau di masa milenial ini justru kita dapati ada anggota yang belum mengenal kondisi milenial atau masih terlalu konvensional dalam hal berpikir, sementara anggota yang lain mudah show up dan dengan progresnya masing-masing. Ya. Jadi, oke. Nah, ketika kita misalnya berada, ya itu yang mungkin yang menarik ya. Saat yang namanya satu tim ya, dalam satu tim akan selalu ada kondisi di mana kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda. Ya, orang-orang yang berbeda, orang-orang dengan karakter yang macam-macam, yang unik-unik, dan itu adalah hal yang lazim terjadi. Nah, sehingga apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, Pak Lando ya? Jadi ya di sisi itu bisa jadi tugas kita sebagai leader butuh untuk kita tunjukkan, ya. Ya, tugas kita sebagai leader untuk kita tunjukkan bagaimana kita misalnya mau mentoring dia. Bisa jadi mungkin dia berasal dari background yang mungkin tidak terbuka teman-teman yang lainnya, punya akses informasi yang juga tidak sebanyak teman-teman yang lainnya, sehingga mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, merasa, dan bersikap. Nah, sebagai leader, kita butuh untuk kemudian care. Dia seperti ini bukan karena keinginan dia, bisa jadi, tapi karena memang latar belakang dia yang membuat dia seperti itu. Oke, teman-teman bisa ini ya, bisa membayangkan ya. Anggap gini itu ya. Oke, kita akan bangun sebuah tim. Tim kemudian muncul dari mana-mana ya. Ada beberapa orang yang kemudian berkumpul dan mereka adalah tim kita. Nah, orang-orang ini kan datang dari arah yang beda-beda itu. Orang-orang ini kan datang dari background yang beda-beda. Nah, karena dari arah yang berbeda-beda, background pendidikan, pengalaman, keluarga, masa lalu yang beda-beda, secara otomatis maka program yang ada di dalam kepalanya pun beda-beda. Nah, as a leader, tugas kita adalah bagaimana melakukan mentoring pada orang-orang ini, sehingga apa? Mereka punya satu kesamaan visi, satu kesamaan cara pandang, satu motivasi yang jelas tentang pencapaian tujuan yang kemudian sudah ditetapkan sama-sama. Nah, ketika kemudian dalam proses awal tadi ada dilema, ada kondisi di mana ketidakselarasan, ya itu adalah hal yang lazim dan disitulah peran leader itu dibutuhkan. Nah, jadi penting
nanti di situ kita kemudian ambil bagian ya, Pak Lando ya, untuk ya mungkin kita butuh rangkul dia, kita gali dia, oke, kira-kira boleh nggak cerita itu? Tinggal di mana sih? Gitu. Oke, SD di mana? SMP di mana? Boleh nggak cerita tentang masa kecilnya? Nah, kita gali, kita gali, kita gali. Nah, bisa jadi kemudian kita akan ketemu clue. Oke, tim saya yang ini itu kurang optimal. Karena apa? Karena beberapa informasi belum maksimal dia peroleh. Ataupun cara berpikirnya masih terbelenggu oleh beberapa hal. Oke. Ya, teman-teman, sudah jam 9. Ya, tidak terasa ya. Tapi nggak apa-apa deh, begini ya. Saya akan tutup dulu. Namun saya masih akan tetap stay di sini 10-15 menit untuk melanjutkan ya. Melanjutkan sesi tanya jawabnya. Jadi silahkan buat teman-teman yang misalnya jam 9 ini ada agenda, untuk live juga boleh ya, atau untuk sekedar mendengarkan juga boleh ya. Saya izin itu, nambah 10-15 menit, boleh? Karena ada beberapa yang belum terjawab. Sorry gitu ya. Oke, silakan ya. Nah, oke, sebelum mungkin buat teman-teman yang nanti mau live ya akan pergi ya, nanti ini ya teman-teman, grup pengembangan diri ya. Grup pengembangan diri itu kan kita bikin untuk memfasilitasi teman-teman biar bisa dapat link kelas Zoom. Nah, sementara kelas Zoom kita itu kan dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir itu kan materinya beda-beda. Sehingga di situ banyak materi yang beragam yang kemudian kita sampaikan. Nah, makanya teman-teman misalnya ada yang kemarin melihat, ada yang kemudian live group, ya bisa jadi sebenarnya beliau sudah mendapatkan manfaat apa yang dia inginkan atau materi apa yang dia inginkan sudah dia peroleh sehingga merasa tidak butuh grup itu lagi. Nah, sehingga plan-nya seperti ini ya teman-teman. Saya kepikiran kita akan tetap biarkan grup pengembangan diri itu ada, karena nanti itu akan menjadi media kita untuk belajar hal-hal yang sifatnya tentang motivasi. Hal-hal yang umum ya, tentang pengembangan diri. Jadi misalnya tentang motivasi diri, tentang cara kerja pikiran, tentang mungkin hal-hal yang sifatnya membangun, menggali potensi diri, melatih skill, dan sebagainya. Nah, khusus teman-teman yang tertarik untuk bidang-bidang yang spesifik, karena dari diskusi kita kemarin kan, akhirnya saya ngelihat ada kebutuhan itu. Kalau saya sendiri memang expertnya di bidang komunikasi dan leadership. Tapi komunikasi dan leadership ini pun sebenarnya adalah dua hal yang masih general gitu. Nah, sehingga saya kemarin coba gali, japri ke masing-masing teman-teman, masing-masing orang untuk gali kira-kira apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang pengen dipelajari lagi. Nah, ketemu ada 3 hal itu yang paling banyak diingin dipelajari. Yang pertama adalah tentang selling skill, karena ada beberapa teman-teman di sini adalah pebisnis, pengusaha. Nah, jadi pengen mendalami ilmu tentang selling, dan selling ini sebenarnya adalah bagian dari ilmu komunikasi. Setuju ya? Jadi ya mempengaruhi berkomunikasi itu adalah hal yang kita butuhkan ketika kita selling. Kemudian ada yang tertariknya adalah lebih kepada communication skill, khususnya adalah public speaking. Nah, jadi itu mungkin akan jadi grup sendiri, public speaking, dan yang ketiga adalah yang banyak yang kondisi yang dari teman-teman ada ratusan orang itu yang hari ini hadir itu cenderungnya tertarik pada leadership. Nah, sehingga mungkin nanti sebentar saya akan kirimkan link ya di grup pengembangan diri. Silakan teman-teman misalnya yang pengen, kalau saya pengennya sebenarnya mendalami selling skill, maka nanti kita akan invite untuk masuk ke grup selling gitu. Sehingga saya bisa secara periodik ngasih materi-materi yang spesifik yang teman-teman butuhkan. Ya, seperti itu. Yang senang, pengen belajar tentang public speaking gitu. Nah, kalau public speaking sebenarnya
challenging juga sih sekarang, karena ya kita mau latih public speaking, kapan kita akan berhadapan di depan umum itu, kecuali mungkin ya public speaking in front kamera. Mungkin bagaimana percaya diri tampil berbicara di depan kamera itu mungkin akan menjadi goal kita depan itu ya. Jadi seperti itu, dan bagi teman-teman yang sedang leadership ya akan fokus mungkin nanti belajarnya di klub leadership. Nah, jadi silakan nanti teman-teman bisa ketika misalnya setelah ya sesi ini saya akan infokan, silakan nanti untuk kemudian memilih gitu, nanti akan tertarik untuk belajar di mana. Apakah di selling skill, di public speaking atau leadership ya. Boleh ya, teman-teman semua ya. Nah, kelanjutan sesi sudah Ramadan coach, iya itu. Oke, kita ya karena juga setelah kita lihat-lihat ya dengan kondisi Ramadan seperti ini, mungkin hari pertama Ramadan, Lebaran oke, gitu ya, sama keluarga. Cuman kan nggak boleh kemana-mana. Itu hari kedua mungkin akhirnya sudah mau ngapain ya? Ada ini nggak hari kedua Ramadan kan kita nggak boleh tuh silaturahmi ke keluarga ya. Akhirnya stay di rumah. Nah, ya kita manfaatkan untuk belajar. Nah, yang ketiga di hari ketiga mungkin ya tambah lagi tuh. Makanya kita mungkin setelah Ramadan di hari ketiga kita bakalan segera ya untuk buka sesi-sesi belajar. Oke. Oke ya, seperti itu ya informasinya. Silakan mungkin teman-teman yang ada agenda bisa live dari Zoom ini. Yang masih ada waktu boleh stay. Kita akan bisa kok sampai 2 jam tuh. Ya. Oke. Kita sampai di mana ya pertanyaannya tadi ya? Pak Lando sudah ya. Oh, Ibu Ainun. Coach, kalau ada tim yang sangat handal, namun kuat sekali bakalakuan. Oke, nah ini jadi agak roaming ya. Bakalakuan itu ya buat teman-teman itu berulah ya. Karena ini ada yang dari Taiwan, ada dari Malaysia, ada dari Hong Kong, ada yang dari Garut, Brebes ya. Jadi biar bahasanya nggak roaming. Ya, jadi bakalakuan itu artinya berulah. Libur sesuka hati, ada saja alasannya. Namun mau dikasih stop ya, mau diberhentikan, tapi dia yang paling tahu terhadap pekerjaan tersebut dan pekerjaannya bagus. Tidak pernah kecewa sama kinerjanya, bahkan ketika kerjaannya selesai dia suka sekali membantu pekerjaan orang lain. Jadi tipikalnya dia oke, kerjanya bagus, kalaupun dia sudah selesai dia bantu menyelesaikan pekerjaan orang lain. Tapi kalau tidak masuk ya semua pekerjaan selesai itu. Mau rekrut tim baru tapi masih ragu karena pasti butuh waktu untuk mendeliver job desk tersebut. Oke, nah seperti ini. Nah, di dalam usaha, di dalam bisnis, penting sekali kita punya SOP, ya. SOP. Jadi SOP itu sebenarnya adalah turunannya dari job desk itu. Jadi pertama ada struktur organisasi dulu di dalam organisasi di mana itu menjelaskan siapa mengerjakan apa. Nah, job desk itu adalah bagaimana menjelaskan siapa ini mengerjakan apa saja yang dikerjakan. Dan SOP-nya adalah bagaimana hal-hal yang dikerjakan itu dikerjakan sesuai dengan standar. Nah, seperti itu. Nah, jadi saran saya ya pada Bu Ain, segera buat SOP dari pekerjaan-pekerjaan yang itu rutin dilakukan, sehingga dari SOP yang ada itu ketika misalnya satu situasi kita, oke, orang yang ada di bagian itu tidak bisa hadir, maka bisa dengan cepat siapapun yang ada di sekitarnya yang bisa mengakses SOP itu untuk belajar melakukan hal itu. Nah, di dalam tim ini saya butuh share juga ya ke teman-teman. Nah, tadi milenial itu kan unik. Mereka itu bersemangat, antusias, senang mencapai target, tapi ada beberapa kondisinya adalah mereka itu yaitu kadang egois ya, kadang egois ketika dia merasa bisa, mampu, ya sebenarnya ini adalah
efek samping dari PD. Ya, saking dia PD, ya ada beberapa kondisi yang itu mengarah pada hal yang negatif itu. Dimana oke, ya saya punya skill, saya punya kemampuan, dan di bisnis ini, di usaha ini, di pekerjaan ini saya yang paling hebat. Jadi ya kalau kemudian saya tidak hadir ataupun kemudian saya tidak ada, maka semuanya akan pincang itu karena tidak ada saya. Dan ini adalah satu masalah yang serius untuk kita benahi. Jangan pernah kita biarkan ada Superman di dalam tim kita. Karena ketika ada Superman, Superman ini yang kemudian bisa jadi penyakit yang kemudian mempengaruhi yang lain, yang bisa jadi juga akan membuat ketidakstabilan di dalam organisasi. Latih bagaimana tim kita itu menjadi super tim. Di mana setiap orang di dalam bagian dari organisasi kita itu adalah orang penting, di level apapun itu, di dalam kondisi apapun. Dan selalu pastikan bahwa mereka tidak ada yang merasa bahwa mereka adalah yang tidak tergantikan. Nah, teman-teman misalnya pernah nggak memperhatikan di beberapa bisnis ya, jadi kalau kayak teman misalnya mungkin ada di rumah makan ya, rumah-rumah makan yang sudah modern. Ya, contoh kalau kayak misalnya di Solaria ataupun kok jadi ngomongin makanan ya, nggak apa-apa ya, tinggal berapa jam lagi kan. Oke, bakso lapangan tembak. Atau sebenarnya di perusahaan yang berskala nasional, nah mereka itu tricky sebenarnya. Jadi walaupun di dalam timnya mereka itu sudah komplit, sudah lengkap orang-orangnya, mereka akan selalu gunakan yang namanya proses rekrutmen, mencari trainee, orang yang magang. Nah, kenapa orang yang magang ini dihadirkan? Karena sebenarnya sama juga yang terjadi ketika kita memperhatikan dalam sebuah tim sepak bola ya. Oke, di sini ada nggak yang suka nonton bola? Boleh chat tuh. Nah, kalau misalnya tim bola, teman-teman memperhatikan tim sepak bola ya. Jadi selain ada pemain intinya, ada nggak pemain cadangannya? Ada ya. Dan pasti ada. Mau dipakai, tidak dipakai, pasti tim cadangan itu ada. Kenapa sih tim cadangan? Bukan karena kemudian untuk mengantisipasi ketika ada kesalahan-kesalahan atau hal-hal apapun yang kemudian membuat, oke, kita butuh pengganti. Ya memang itu, teknisnya seperti itu. Tapi sebenarnya tim cadangan ini adalah tim yang didesain khusus untuk apa? Memberi sinyal kepada pemain inti bahwa, hey, kalau you nggak main dengan baik, lihat tuh, banyak orang yang antri, siap menggantikan you. Nah, makanya kenapa kemudian ya pemain inti itu, wah, mereka bersemangat itu. Kenapa? Karena mereka lengah sedikit saja, mereka akan digantikan. Dan itu yang kemudian membuat mereka aware bahwa, oke, saya di organisasi ini, di tim ini harus serius. Nah, begitu juga di organisasi, di perusahaan-perusahaan itu. Ya, selalu dibuat seperti itu supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa ini adalah hal yang serius. Kita harus profesional. Ya kalau saya memang tidak sesuai, tidak bisa mengikuti ritme perusahaan ya saya akan digantikan oleh orang lain. Walaupun misalnya orang tersebut kinerjanya bagus, pekerjaannya bagus. Jadi sebisa mungkin mental dia untuk merasa bahwa tak tergantikan itu kita putuskan. Ya, kita putuskan. Nah, tinggal mungkin yang butuh dilakukan apa? Bisa jadi, Bu Ain, ya kita butuh menggali sebenarnya. Bisa jadi ada case-case, ada hal-hal yang mungkin butuh kita coaching ya dari si yang bersangkutan terkait dengan perilakunya, terkait dengan kondisinya itu. Jadi ajak ngobrol itu, gali itu. Oke, kenapa sih dia punya perilaku seperti itu? Karena perilaku apapun itu tidak muncul dengan sendirinya, itu pasti ada yang melatar belakangi itu. Ya kan? Nah, jadi misalnya mungkin dia suka tiba-tiba libur. Kenapa? Oh, ternyata memang dia tipikal orang yang ketika misalnya punya masalah, itu langsung bikin dia nggak mood kerja, sehingga ya sudah, saya izin aja lah, saya nggak hadir aja lah, saya nggak mau datang lah, seperti itu. Kan ada yang begitu kan?
Misalnya kan habis berantem sama ini, kemudian ketika berantem itu dia sama sekali nggak bisa menahan emosi dan setiap bercermin tuh, ya dia nggak bisa ngatur wajahnya gitu. Ya daripada kemudian akhirnya ketahuan orang banyak dia ada masalah, ya udahlah alasan aja sakit, tuh. Alasan aja nggak masuk. Atau misalnya memang ternyata ada macam-macam sih sebenarnya. Makanya sebenarnya tadi kenapa ya, sebagai seorang leader ya, ketika kita memimpin milenial itu ya, fungsi kita sebagai seorang fasilitator, seorang mentor, seorang coach itu ya yang kita butuh berdayakan. Ya, jadi pesan saya dua sih ke Bu Ayan. Jadi yang pertama, upayakan mental dia bahwa dia adalah orang yang tidak tergantikan itu kita lemahkan. Bahwa dia bisa digantikan. Tapi kita masih hargai dia karena dia adalah orang yang sudah lama dengan kita dan bisa bekerja dengan baik dengan kita. Tinggal, oke sekarang dia punya masalah apa nih? Kurang produktif, kurang disiplin, kurang apapun. Selain kurang jujur, silakan dibina. Tapi kalau sudah kurang jujur, itu terlalu high risk gitu ya. Jadi kalau sudah tidak jujur ya mending mungkin segera cari yang lain gitu. Ya, selama kalau mungkin di luar dari itu, ya kita develop saja itu. Oke, dari Ibu Hani. Grow, itu goal, reality, option ya, pilihan. Jadi goal, oke. Kita cari tahu apa yang menjadi goal kita, tujuan kita. Kita tanya, oke apa yang menjadi goal kamu? Kemudian setelah itu kita tanya, reality sekarang bagaimana? Jadi contoh gini, oke, apa sih yang kamu inginkan dalam hidup ini? Target kamu terdekat itu. Wah, saya pengen bagaimana bisa membelikan ibu saya handphone. Ya, pengen belikan ibu saya handphone baru itu. Kenapa? Karena saya pengen bagaimana bisa ngasih sesuatu ke dia yang itu membuat dia senang, happy. Handphone yang Android yang bisa kamera dan sebagainya ya. Oke. Nah, sekarang realitinya bagaimana? Ya, saya pengen beli handphonenya 5 juta. Realitinya adalah uang saya baru 500.000. Oke. Itu reality. Kita menggali apa yang kondisi sekarang. Nah, selanjutnya adalah option. Nah, sekarang terus opsinya apa itu? Apa opsi yang ada di hadapan kamu? Apa alternatif yang bisa kamu lakukan sehingga apa? Kamu bisa mencapai goal kamu. Opsinya ya saya harus cari bagaimana 4,5 juta itu bisa saya peroleh. Oke, saya mungkin harus segera buat list daftar prospek yang akan saya datangi, saya akan melatih kemampuan presentasi saya akan bekerja lebih keras, saya mungkin butuh tambahan income dari pekerjaan yang lain, nah apapun. Jadi kita gali itu, opsi-opsi yang dia punya. Nah terakhir itu adalah way, ya, will. Sebenarnya will ya, will. Jadi keinginan dia untuk bertumbuh. Nah sekarang misalnya dari semua opsi yang kamu punya, yang mana yang kamu mau eksekusi? Jalan mana yang kamu ambil? Nah ketika orang sudah clear jalan apa yang mau dia ambil, maka motivasinya muncul. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya. Jadi tadi ya, kalau misalnya teman-teman mau coaching timnya misalnya merasa lemah, letih, lesu, loyo, nggak bersemangat, oke, ajak ngobrol. Apa sih yang menjadi goal kamu dalam waktu dekat? Oke. Kalau reality sekarang bagaimana? Kenyataannya sekarang bagaimana? Biarkan dia bicara. Oke. Nah, menurut kamu itu, opsi apa saja yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa capai goal kamu itu? Oh, saya melakukan ini. Apa lagi? Kita gali lagi. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Sampai minimal sebenarnya kita dapat 5 opsi. Dari dia ya, jangan dari kita. Ya. Ketika di coaching, haram hukumnya kita ngasih saran, ngasih masukan. Karena apa? Itu sama seperti kita punya celana. Ini celana saya, kamu pakai ya. Nggak akan pas itu. Biarkan dia pakai celananya dia itu, sepatunya dia itu. Nah, setelah dia dapatkan opsi, kemudian baru kita arahkan. Oke, dari 5 opsi yang kamu punya, will, apa yang kamu akan lakukan? Way-nya. Jalan mana yang akan kamu ambil? Hal apa ataupun apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk mewujudkan itu? Nah, jadi orang jadi clear. Nah, enaknya coaching itu membantu orang kayak apa ya? Ibaratnya ketika dia dalam kegelapan, itu kayak kita bantu untuk menemukan secercah cahaya yang kemudian dia jadi clear. Oh ya, sebenarnya saya bisa ke sana itu. Kan jadi seperti itu ya. Jadi O-nya adalah option.
Thank you, Bu Ani. Kadang lanjut coach, biasanya kalau berantem dengan pacar, ya itu ketahuannya. Jadi kalau lagi berantem sama pacar, dia jadi nggak mood, kemudian nggak mau masuk kerja. Ya, nah jadi berarti mungkin ya butuh untuk dikasih trik lah sama Bu Ain. Gimana caranya ketika menghadapi masalah dengan pacarnya sehingga ya tidak sampai kemudian berpengaruh pada pekerjaan. Oke, selesai pertanyaannya. Oke, teman-teman semua, thank you. Ya, makasih banyak ya untuk Sama-sama, hari Coach. ini. Nggak diperpanjang sampai 2 jam nih. Oke. Oke, diperpanjang ya, enggak lah ya. Kita nanti akan ketemu lagi lah ya. Karena biasanya besok mau lebaran itu kita hari ini ada tugas ngejar-ngejar ayam ya. Ada nggak juga Pak Mulat kena tugas nggak ngejar ayam hari ini? Buat persiapan besok. Siap. Bu Ani ya, thank you Ibu ya. mau pada nganyam ketupat mungkin. Oh iya, Oh. ayam ketupat, di rumah. Ih, Mama Ulu tidak Jadi tahu. ketemunya di tanggal berapa, Betul, Coach? Bang. Ya. Next. Jadi lebaran ya, Coach? Ini Boleh ya. lebaran pada nggak mau ini nih, mau belajar semua nih lebaran. Iya, lebaran kan begitu. Sama juga ya, Bu ya, di Garut sama ya? Ya sama lah. Ya kita instruksinya nggak boleh kemana-mana kan? Iya, sama. Saya mulai membayangkan itu. Jadi tetap buka laptop aja terus. Iya, betul. Biar berasa rame terus ya. Iya, betul. Oke, coba ya saya rancang dulu ya, nanti program-programnya seperti apa. Cuman mungkin itu, nanti silakan teman-teman. Saya akan bagikan link nanti, setelah itu nanti tinggal putuskan teman-temannya pengen memperdalam ilmu apa. Jadi, klub Kalau semua pengembangan diri, itu kita fokuskan untuk hal-hal yang general ya. Ya. Nah, jadi misalnya yang secara umum lah. Tapi saya pengen bantu teman-teman yang lebih spesifik karena kalau bicara tentang ya kemarin ada yang minta public speaking karena memang kebutuhan di dalam bekerja itu kan. Nah, jadi itu tentu misalnya ya kita butuh bahas secara khusus leadership ataupun selling skill supaya teman-teman memang dapat sesuatu yang dibutuhkan. Karena di kondisi sekarang ini kita dalam kondisi yang bisa dibilang apa ya, yang harus efektif dan efisien. Ya belajar memang apa yang kita butuhkan untuk apa? Untuk survive, untuk kemudian develop diri, untuk mengembangkan yang sudah kita lakukan, mempersiapkan diri menghadapi the new normal. Yes. Nah, jadi ya kita akan lebih spesifik. Kok saya juga agak berat ya? Susah ya sama Pak Mulat, Bu Erwina. Ini yang left Tadi sedikit loh, udah dikasih permisi. Tinggal nggak ada yang tinggal. Nggak ada yang ninggalin maksudnya. Kecuali Coach yang tinggal duluan, Coach. Baru Oh kita- gitu ya? Iya. Nah, materi leadership ini memang agak spesifik karena makanya kemudian kenapa saya tadi ada beberapa kali ngulang teman-teman konteksnya leadership itu jangan dipersempit hanya karena ketika sebagai pimpinan ya, manajer, supervisor, sebagai Memimpin diri pribadi pun sendiri sebagai juga ya. pemimpin. Nah, karena biasanya kalau di dalam grup seperti ini bisa sampai 60, 70 orang, atau 80 orang. Nah, ini rata-rata kalau leadership saya perhatikan Bu Hani ya 20 sampai 30 orang. Ya karena memang yang namanya leader nggak banyak-banyak ya Pak ya. Iya dong. Ya. Kalau banyak repot semua ngatur. Ya kalau semuanya leader ya terus yang jadi follower yang dipimpin siapa itu? Yes. Oke, ya. Saya kan ketinggalan banyak ya, Coach. Yang materi-materi sebelumnya saya cari di mana ya? Soalnya yang kemarin ada sih, saya lihat di YouTube kalau yang hari kemarin, tapi yang sebelumnya nggak ada. Yes. Jadi itu pun sebenarnya saya baru diingatkan, dikasih tahu oleh seorang teman yang ikut join ya. Beliau pimpinan di Bank Danamon. Coach, bikinkan videonya ya. Rekam di YouTube itu. Saya cuma iyakan saja. Nggak taunya beliau yang rekamkan dan kirim ke saya. Nah itu jadi satu, oh iya betul. Saya harus butuh lakukan itu karena ternyata betul bisa jadi ya ada orang-orang yang memang punya kendala ya untuk tidak bisa join yang tetap bisa dapat manfaatnya ketika nanti lihat YouTube. Makanya mohon maaf Bu Ani,
dari 30 session, Iya. mungkin yang ada di YouTube, cuma 5 ya. Kalau kamu, ya? Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Oke, siap. Iya, iya. Saya sudah subscribe. Oh gitu ya? Nah, kalau yang ke situnya saya masih belajar Bu Hani ya. Jadi melatih itu, jadi nanti openingnya itu jangan lupa subscribe dan sebagainya. Karena memang tidak ke arah sana sih. Itu milenial biasa yang begitu kok. Ya? Iya, Milenial betul. semua itu kayak Ata itu jangan lupa subscribe. Ya, Iya. like, comment, share. Jadi memang udah harus Konsen. dibikin format di depan ya yang begitu. Udah paket di YouTube tuh. Iya, iya. Jadi mengingatkan. Ya. Ya, Ini segeralah. dikasih ini ya situasi yang benar-benar kita harus banyak belajar ya. Betul. Untuk hal-hal yang baru gitu. Karena ketika tiba-tiba kita ditaruh di dalam rumah yang biasanya kita ketemu banyak orang, ya mumet juga. Makanya Pak Mulad juga nggak mau libur kan, kita pertemuannya mau lagi dan lagi. Iya, iya, iya. Oke, ya. Sip lah. Jadi insya Allah ya, teman-teman semua. Oke. Nanti kita akan saling kirim kabar ya di grup WhatsApp. Nah, kalau ada teman-teman pengen nanya apapun, nanti silakan japri ya ke saya ya, di nomor WhatsApp saya. Nah, dan pastikan tolong di-save ya, karena beberapa kali kemarin saya coba kirim, jadi ada yang setelah dikirim malah nanya, ini siapa ya? Nah, Ibu dapat nomor saya di WhatsApp atau ikut di grup itu bagaimana ceritanya itu? Tapi itulah case-case yang ada ya. Oke, thank you ya teman-teman semua. Ini jadi kelamaan ini berat untuk berpisah tapi. Oke, terima kasih Coach. Terima kasih untuk semuanya ya. Oke, ya saya Ronald Tagalong undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.